Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 5 Bet 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Saifullah SPDI. Saya mengajar mata pelajaran PAI di SDN 2 Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 5 Bet 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Bet 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 dengan mengambil materi pembelajaran kelas 5 dengan tema Mari Belajar Quran Surat Al-Ma'un dengan subtema Memahami makna isi kandungan Surat Al-Ma'un. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sekarang Bapak mau cek kehadiran dari peserta semua. Siapa yang tidak hadir? Rizky, Bayaki, dan Rizky. Semuanya ada keterangannya? 5, berarti 4 orang. Apa? Sakit semuanya? Nah, yang izin, yang sakit, ya. Kalau yang sakit mudah-mudahan oleh Allah diberi kesembuhan dan nanti bisa belajar dengan kita lagi ya. Kemudian yang izin, ya. Izin itu tidak boleh sering-sering izin ya. Kalau lebih dari 2 hari maka akan masuk apa berarti ya. Nah, sebelumnya kalian rapihkan dulu tempat duduknya ya. Rapihkan. Kemudian KM-nya ke depan untuk memimpin doa. Coba. Eyang ke depan. Siap? Stop. Jika berdoa
apa yang kita cita-citakan dalam belajar, mendapatkan hasil yang baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi diri hand. Ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita akan menginjak pembelajaran subtema atau submateri makna kandungan surat Al-Ma'un. Ya. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian diharapkan bisa memahami makna isi kandungan surat Al-Ma'un. Yang kedua adalah kalian bisa mencontoh atau mengimplikasikan perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap Quran surat Al-Ma'un ini. Silakan cara membaca surat Al-Ma'un dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim.
surat Al-Maun, kemudian baca bersama-sama surat Al-Maun dengan tartil, ya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bapak akan mengulang-ulang bacaan dan kalian mengikuti, ya. Cara membaca surat Al-Maun dengan tartil, ya. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Akan diulang, ya. Pada ayat 1 ada makhraj yang berbeda dengan bentuk yang sama. Contohnya adalah huruf za sareng dal, ya. Za sareng dal. Itu bunyinya berbeda. Contoh sekali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba. Sekali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba ngomong satu. Ngomong dua. Ngomong tiga. Ngomong empat. Ngomong lima. Iya. Diulang bersama-sama, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin.
satu bersama-sama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin Wadzalikal-ladzi yad'ul yatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Silakan dilanjut ke ayat keempat ya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ulang. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Sekali lagi. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Coba kelompok satu. Fawailul lil musallin. Diulang. Fawailul lil musallin. Kelompok empat. Fawailul lil musallin. Sekali lagi. Fawailul lil musallin. Kelompok dua. Fawailul lil musallin. Sekali lagi. Fawailul lil musallin. Iya, dengarkan ayat kelima. Dengarkan ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ulang. Alladzina hum an salatihim sahun. 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 Coba kelompok tiga. Alladzina hum an salatihim sahun. Kelompok lima. Alladzina hum an salatihim sahun. Bersama-sama. Alladzina hum an Salatihim sahun. Dengarkan ayat tengah. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Sekali lagi. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Dengarkan. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Kelompok empat ulang. Alladzina hum yura'un. Kelompok satu. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Dengarkan. Sekarang ayat ke-7. Ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Perhatikan baiknya, dengarkan. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Coba kelompok lima. Wa yamna'unal Ya, ulang. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Kelompok lima baca. Wa yamna'unal ma'un. Kelompok empat. Wa yamna'unal ma'un. Kelompok tiga. Wa yamna'unal
2. Kelompok 1. Sekarang kalian tutup bukunya. Coba baca bersama-sama. Tutup bukunya. Tutup. Ya. Duduk dengan rapi. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Ya. Nah, sekarang kalian buka buku pembelajaran tentang mari belajar surat Al-Ma'un dengan subtema makna surat Al-Ma'un. Ya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi surat Al-Ma'un, ya, coba kalian lihat terjemahan Quran surat Al-Ma'un. Terjemahan Quran surat Al-Ma'un. Nah, ya. Bapak akan membacakan suratnya, kalian bacakan artinya. Ya. Dengarkan. Sekali lagi, Bapak akan membacakan surat Al-Ma'un per ayat dan kalian harus membaca terjemahnya. Ya, dengarkan. Dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Dan enggan menolong barang yang berguna. Coba sebelum Bapak menginjak atau menjelaskan materi ini, Bapak akan bertanya, mengapa Allah dalam surat Al-Ma'un dimulai dengan
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mengapa Allah mulai dengan bertanya? Ini adalah untuk mempersiapkan kalian dalam pemahaman surat Al-Ma'un. Karena Allah dalam ayat berikutnya menjawab, ya, Fadzalikal ladzi yad'un, artinya yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, ya. Jadi Allah akan menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Salah satunya adalah pada ayat kedua, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bagaimana? Menghardik itu menyakiti hati dan fisiknya dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan, dengan cara, hei anak yatim, itu akan menyakiti hati anak yatim. Kemudian dengan perbuatan, anak yatim dipukul, ya, didorong, gitu. Itulah contoh menghardik anak yatim. Yang kedua, tergolong orang yang mendustakan agama adalah ayat ketiganya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dengan harta yang dimiliki oleh kita, Allah menitipkan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau ada orang kaya yang tidak mau bersedekah kepada fakir miskin, maka tergolong orang yang mendustakan agama. Kekayaan itu titipan, ya, maka harus diperhatikan kewajibannya, yaitu dengan cara membayar zakat. Tujuannya adalah untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Kemudian, selain orang-orang yang orang yang menghardik anak yatim, kemudian enggan memberi makan orang miskin, kemudian ada juga dalam surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang orang yang celaka. Bagaimana itu orang-orang yang celaka? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Bagaimana sedang contoh orang yang lalai terhadap sholatnya? Yang pertama adalah orang yang selalu mengundur-undur waktu untuk melaksanakan sholat. Ya, siapa di sini yang selalu mengundurkan waktu untuk melaksanakan sholat? Ada tidak? Itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Awas. Yang kedua adalah yang lalai terhadap sholatnya itu orang, pertama tadi orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang kedua adalah orang yang tidak memperhatikan dalam sholatnya, ya, tidak memperhatikan bagaimana. Jadi sholatnya itu tidak tertib, ya, suka bercanda, ya, gitu. Kemudian orangnya tidak khusyuk, ya, karena kalau dalam melaksanakan ibadah harus karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji. Karena salah satu orang yang akan celaka adalah orang yang berbuat riya, ya. Orang yang berbuat riya. Berbuat riya itu bagaimana? Dalam melaksanakan kewajiban ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena semata-mata karena Allah. Ya, contohnya kita kalau dalam sholat, ya, kalau ada orang di depan kita, sholat kita khusyuk. Tetapi kalau tidak ada orang, sholat 1 menit beres, berarti tidak ada khusyuknya. Sholatnya bukan karena Allah, ya, begitu.
Nah, jadi kesimpulannya adalah surat Al-Maun menjelaskan tentang pendusta agama. Siapa saja yang termasuk pendusta agama? Hah? Orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua? Hah? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Alia, betul ya. Kemudian ada lagi selain orang yang mendustakan agama, kemudian menerangkan tentang apa? Orang-orang yang celaka. Siapa saja orang-orang yang celaka? Orang yang berbuat riya, kemudian orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, jadi pesannya dari surat Al-Maun adalah kita harus apa? Harus memperhatikan anak yatim. Yang kedua harus memperhatikan fakir miskin. Yang ketiga kita harus apa? Harus khusyuk dalam ibadahnya. Ya, itu poin-poin yang harus dipahami dalam mempelajari surat Al-Maun. Ya. 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 Sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kelompok, ya. Yang mana di sini ada dua pertanyaan yang harus kalian menjawab. Kalian dengan cara membaca arti dari surat Al-Maun, kemudian kalian jawab. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang surat Al-Maun. Ya. Sekarang kalian kerjakan bersama-sama. Ya. Nih, kerjakan. Contoh. Ini. So. Silakan kalian kerjakan, lihat dari buku. So. Ya. Kalian sudah mengerjakan semuanya? Sudah beres? Nah, sekarang akan Bapak pinta setiap kelompok untuk ke depan dan menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan di depan kelas, ya, bersama-sama kelompok yang lain. Jadi ketua kelompok dan anggotanya ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya, ya. Coba yang pertama adalah kelompok 1. 1, 2, 3. Hasil kerja kelompok kami tentang surat akhlak terpuji dalam surat Al-Maun adalah memberi makan orang miskin dan anak yatim, sholat tepat waktu, tidak berbuat riya. Dan intinya hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami Dari surat Al-Maun adalah
Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok kami tentang alat terpuji yang terdapat adalah satu mencintai dan menyayangi anak yatim, dengan baik bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, kita harus santun terhadap sesama saudara yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuna kita kasihkan bahwa Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami dalam alat terpuji dari surat Al-Maun adalah Yang pertama, menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin, sholat jangan demikian. kemudian kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalian kerjakan LKPD masing-masing ya. Jadi kalau tadi kerja kelompok, kalau sekarang kalian kerjakan masing-masing untuk tes pengetahuan secara individu ya. LKPD ini akan Bapak bagikan. Nah, kerjakan masing-masing. Ya. Bapak kerjakan. Ya. Oh. Bapak kerjakan. Ya. Nah, siapa yang sudah beres? Yang sudah beres, kumpulkan ke depan ya. Yang belum, ya. Yang belum nanti kerjakan di rumah, ya. Iya, yang mau dibereskan di sini silakan. Jadi yang sudah beres silakan kumpulkan, ya. Nah, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Bapak akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini tentang makna isi kandungan surat Al-Maun. Yang mana dalam surat Al-Maun tadi sudah Bapak jelaskan membahas atau menjelaskan tentang siapa orang yang mendustakan agama. Yaitu yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, yang kedua adalah orang yang enggan memberi makan orang miskin, dan orang-orang yang celaka. Siapa saja orang-orang yang celaka? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya dan orang yang berbuat ria. Jadi ketika kita melakukan perbuatan itu harus dengan keikhlasan. Kenapa? Orang yang berbuat dengan keikhlasan, mengerjakan sesuatu dengan keikhlasan, maka akan mendapatkan nilai ibadah. Ya, dengarkan. Jadi tanamkan pada diri kalian untuk menyayangi anak yatim. Yang kedua, tanamkan dalam diri kalian itu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Ya. Kemudian yang lebih utama lagi, kalian harus sholat tepat waktu. Jangan ditunda-tunda ya dalam melaksanakan ibadah. Kemudian dalam sholat itu kita diusahakan untuk khusyuk. Ya.
supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dan pembelajaran berikutnya bisa diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna, ya. Nah, jadi pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini, maka pembelajaran ini kita akan ditutup dengan berdoa ketika mau pulang, ya. Silakan KM untuk ke depan mimpin doanya. Ditutup pulang.